Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Prodi Ilmu Komunikasi. 3 term yang kali ini akan saya bahas yaitu term berdasarkan konotasi, denotasi, dan predikamen. Term berdasarkan konotasi adalah term yang dilihat dari isi atau makna yang dikandungnya. Term berdasarkan konotasi ini terbagi lagi menjadi 2. Term konkret merupakan term yang merujuk pada sesuatu yang nyata, dapat diamati sama panca indera kita, dan memiliki wujud fisik, teman-teman. Biasanya dia itu bisa dilihat, bisa disentuh. Contohnya orang jujur. Nah, orang jujur ini kan merujuk pada sosok manusia yang memiliki sifat jujur, teman-teman. Manusia itu bisa kita raba, bisa kita pegang, dan bisa kita rasakan dengan panca indera kita sendiri. Term abstrak itu dia merujuk pada sifat, kualitas, atau konsep yang dipisahkan dari objek fisiknya, teman-teman. Tidak bisa diamati langsung. Contohnya itu kejujuran. Nah, kejujuran ini kan nggak ada bentuknya ya, teman-teman. Nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang. Selanjutnya, term berdasarkan denotasi, yang mana dilihat dari seberapa luas lingkup yang dicakupnya. Term ini terbagi menjadi 2. Satu, term umum, yang mana itu mencakup banyak hal sekaligus. Contohnya hewan. Hewan kan banyak, ada rusa, singa. Sedangkan term khusus itu dia mencakup sebagian kecil. Misalnya nih, ubur-ubur, ikan lele, bentuk khusus dari hewan ya, teman-teman. Yang terakhir, term berdasarkan predikamen. Dilihat dari bagaimana cara keberadaannya. Term ini terbagi menjadi 2. Satu, predikamen substansi, suatu yang bisa berdiri sendiri secara keberadaannya. Biasanya ini berbentuk kata benda. Contoh kalimatnya gini, teman-teman. Ahmad adalah manusia. Nah, kalau misalnya masing-masing itu dipisah, si manusia ini masih bisa berdiri sendiri, teman-teman. Yang kedua, predikamen aksidensia, sesuatu yang menempel atau melekat pada substansi. Biasanya itu bentuknya kata sifat. Kalimatnya kayak gini, teman-teman. Ahmad itu pandai. Nah, kalau dipisah, si pandai ini nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Kali ini saya akan membahas sesat pikir formal, verbal, dan material. Sesat pikir formal itu terjadi karena kekeliruan berdasarkan bentuk atau struktur logis penalarannya, teman-teman. Contohnya, jika hujan turun, maka jalanan basah. Jalanan basah berarti hujan turun. Nah, bisa aja jalanan basah itu karena pipa bocor. Kemudian sesat pikir verbal merupakan kekeliruan akibat penggunaan kata-kata yang salah atau memiliki makna ganda. Contohnya, semua bintang bersinar di langit. Angelina Jolie adalah seorang bintang. Jadi, Angelina Jolie bersinar di langit. Salah, teman-teman. Bintang di sini bermakna ganda. Yang terakhir, sesat pikir material merupakan kesalahan dalam isi atau substansi penalaran. Contohnya, kakek saya merokok setiap hari dan hidup sampai usia 95 tahun. Ini membuktikan bahwa merokok tidak berbahaya. Itu kesalahan berpikir, teman-teman. Menggunakan pengalaman pribadi atau kisah individual sebagai bukti untuk kesimpulan umum. Nah, sih caranya supaya kita bisa terhindar dari sesat pikir, teman-teman. Yang pertama itu kita mempelajari dasar-dasar prinsip-prinsip dari logika itu sendiri, teman-teman. Kemudian kita perlu berlatih untuk berpikir kritis, teman-teman. Tidak mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan verifikasi kebenaran, teman-teman. Selanjutnya adalah memperluas wawasan dan pengetahuan. Makin luas pengetahuan kita, semakin banyak juga perspektif yang dapat kita gunakan untuk memahami suatu permasalahan, teman-teman. Sabar, tidak terburu-buru, dan memeriksa ulang terhadap argumen kita sendiri, teman-teman.